Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video tentang pengapian ya, terutama di basicnya, di dasarnya. Karena nggak sedikit teman-teman yang bertanya di kolom komentar tentang gimana sih caranya nge-up pengapian atau cara modifikasi pengapian, terutama di dua tak atau khususnya di racking. Di video ini ruang lingkupnya saya batasin ya teman-teman. Ini untuk di dua tak dan masih analog setidaknya. Karena kalau kita bicaranya lebih luas seperti kayak 4 tak programmable semua, ini semua kurang alatnya. Ini basicnya kurang, dasarnya masih kurang. Nah, untuk pengapian ini ya teman-teman nih, di awal saya sampein dulu ya kalau namanya pengapian itu ya, terutama di dua tak ya, apalagi di racking. Untuk pengapian itu yang pertama alatnya mahal, yang kedua ilmunya mahal, yang ketiga ongkosnya mahal. Poin nomor 2, poin nomor 3, ilmunya mahal dan ongkosnya mahal ya, karena nomor 1 alatnya mahal. Motor nih ya, contoh ya teman-teman, misal kita ambil contoh di racking dengan korekan yang sama, dengan durasi yang sama, dengan kompresi yang sama, dengan hitungan bulat yang sama, tapi kalau apinya beda, motor hasil akhirnya di jalan gitu ya, di track beda. Jadi untuk pengapian terutama di dua tak dia punya peranan penting. Nih saya kasih contoh singkat ya ke teman-teman. Banyak kan yang upgrade pengapian ya. Contoh, ente beli coil ya, beli coil Yejet tuh. Tujuannya apa? Biar apinya lebih gigit kan, biar apinya lebih tajam. Harganya mahal nggak? Mahal, 500 lebih kalau yang asli ya untuk coil Yejet. Makanya saya bilang kalau untuk pengapian itu serba mahal. Udah alatnya mahal, alat tesnya mahal, ilmunya mahal, karena nggak semua orang bisa sharing ya. Maksudnya bisa sharing tuh gini teman-teman, kalau pengapian itu nggak bisa dipukul rata, beda dengan porting block. Kalau porting block ente awam, ente nggak ngerti dengan cara porting, you google, you cari tuh data-data korekan, misalnya blok 2 tak, blok racking, blok ninja, tinggi exhaustnya berapa, tinggi transfernya berapa, buretanya berapa, itu pabalatak kalau bahasa Sunda mah di google. Datanya banyak, tapi kalau pengapian bisa dibilang ente jarang nemuin di Google. Timing apinya harus segini, harus segini, harus segini, apinya kualitasnya harus begini, akan sangat sulit ditemuinya di Google, nggak kayak ilmu korekan blok. Karena kalau untuk api itu nggak bisa pas, maksudnya nggak bisa dipakai di motor A cocok di motor B dan cocok di motor C, nggak bisa begitu. Karena kalau untuk pengapian tergantung dari setup mesinnya sendiri. Nah, sekarang saya buatin video untuk basicnya temannya, untuk dasarnya. Ini kalau misalnya ente emang pengen sedikit agak khatam gitu ya di pengapian, ini ada beberapa part yang mungkin, ada beberapa alat yang mungkin ente harus punya ya. Ini juga sebenarnya nggak lengkap, cuman kalau emang ente mau belajar, kan ente harus modal. Ente pengen belajar ya lu harus modal, ya lu sekolah aja bayar SPP, jadi minimal lu harus punya alat-alatnya. Untuk alat-alatnya ente nggak perlu tiru apa yang saya punya ini, ente bisa pakai tiru atau merek-merek yang lain tuh. Ya, yang pertama ini ya teman-teman, nih ente kalau mau tahu timing api, minimal ente punya nih busur. Ente nggak harus punya busur kok, pakai stiker juga bisa. Ente ngeprint stiker, tempel di magnet juga bisa. Cuman kalau buat yang awam akan lebih mudah, lebih enak ente awalnya pakai busur dulu. Nanti kalau ente udah khatam, nah baru ente bikin stiker, tempelin di magnet. Busur ini fungsinya bukan hanya untuk timing doang, tapi untuk nyetel durasi exhaust, durasi transfer, dia bisa. Ente kalau beli satu set begini nih, ente dapat dial banyak kok di online. Beli satu set ini kalau nggak salah ini sekitar, dulu udah lama ini beli 600 ribuan. Dialnya dapat 2, cuman dial abal-abal, dial biasa gitu, termasuk bracket. Kalau top busi mah nggak dapat top busi, beda lagi. Kemudian top busi buat di ninja tuh enak. Kalau buat di racking top busi gini bak mentok ke rangka. Kalau buat di racking, kalau mau langsung tembak lewat top busi, kalau ente nggak mau buka head ya pakai ini, robot-robotan. Ini ikat di dudukan mata kucing, ini masuk dial
langsung ke top sehat. Ini aja sekitar berapa ya ini alatnya, ini busur sama dial kayak begini, ini 600, ini gocap kalau nggak salah, ini pego, udah kelihatan tuh. Untuk bagian busurnya aja kalau misalnya ente mau beli set sekitar 800.000. Cara murah ya gak bisa pakai busur-busur anak TK, anak SD gitu. Cuma terserah, kembali ke ente mau beli kayak gini atau mau beli busur atau mau pakai stiker, bebas. Kemudian ini mah sebenarnya ente nggak perlu ya, cuma kalau emang ente hobi di pengapian boleh lah. Ini mah alat tester buat CDI. Ini dibikin sistemnya sistem inverter. Ini masuk ke aki, terus CDI masuk ke sini. Tinggal sambung koil, ntar kelihatan tuh apinya CDI-nya normal apa enggak. Cuman ini bukan untuk nentuin kualitas api ya teman-teman. Kalau buat yang awam sih oke-oke aja, iya aja gitu. Mungkin yang awam mungkin bisa ketipu kalau misalnya ente pakai alat tester seperti ini. Karena akan beda ya teman-teman. Kualitas api busi di luar sama kualitas api busi di dalam itu beda hasilnya. Yang kayak gini mah dapat bikin sendiri. Tadi saya bilang ya teman-teman, kualitasnya akan berbeda ketika ente ngecek api busi di luar dan ketika motor busi mercik di dalam. Kenapa? Kalau di luar ente suka lihat nggak di mana gitu, kadang ente suka ngetes percikan api busi itu lewat kabel busi kan, disalah jepret gede kan itu api businya. Bahkan kalau di YouTube bahkan sampai ada yang sampai biru, sampai besar banget tuh apinya. Suka perhatiin kan ente kayak gitu. Jangan lupa ya teman-teman, itu ngetesnya di atmosfer. Di sini nih, di ruangan yang satu atmosfer sama gitu. Di dalam mesin itu beda, jauh bedanya. Jadi ente jangan samain. Ngetes di luar boleh besar, berat, di dalam belum tentu besar. Kenapa? Karena kalau di dalam tekanannya itu beda. Itu tekanannya puluhan kali lipat dibanding atmosfer yang ada di sekeliling kita. Iya, kalau di luar ente ngetes jebret, apinya besar banget sampai sampai biru, sampai tebal. Di dalam belum tentu. Karena ada tekanan, ada kompresi, ada beban yang harus dilawan sama percikan api. Jadi buat yang awam jangan ketipu deh. Saran saya ente jangan ketipu kalau misalnya ente ngelihat percikan apa ya, kayak CDI gorengan 10 gorengan gitu diselah lewat dari luar, pret apinya besar gitu. Di dalam mah nggak segitu bro, karena di dalam tekanannya lebih tinggi dibanding atmosfer. Kalau ente mau ngecek percikan api busi, paling mudah ya, paling gampang pakai ini Opama, ini produknya Opama Jepang. Ini kalau di Indo ada susah. Ini dulu beli di eBay. Ini yang beliin juga si bos. Di sini ada datanya. Duh, bahasanya bahasa kanji lagi. Nah, ini nih. Ini di sini nih. Ini spark nih. Ini gap. Jadi dengan alat ini ente bisa nyetel gap. Kalau motor-motor harian ya, motor-motor standar gitu, paling hebat di 6 berarti sekitar 20.000 volt. Kalau motor-motor kompetisi ya minimal ente harus punya sekitar angka 8 atau 10, kalau bisa sih 12 sampai 30.000 volt. Cara nyetelnya seperti ini. Ini colok ke busi yang aslinya dari coil, masuk ke sini, mainin gapnya. Kalau motor standar segini paling nih. Nah, segini nih 5. Kalau untuk racking ya, pengapiannya full standar, paling hebat ya segini. Digas, kalau ini dijauhin lagi, digas putus-putus motornya, nggak akan kuat. Kalau motor-motor kompetisi ya, ente bikin lah minimal tuh segini kayak 8 atau 10. Makin jauh ini antar gap ininya, berarti api ente, pengapian ente makin tajam, makin bagus. Ini harganya terakhir beli ya, si bos beli di eBay 1,3 kalau nggak salah, belum ongkir ya, ongkirnya sekitar 200 ribuan atau 5 lah ini habis. Ini cukup akurat nih, cukup ngebantu, apalagi kalau ente senang upgrade pengapian. Jadi ente ketemu spool apa, CDI apa, coba aja ente tes pakai ini. Mampu nggak dia gapnya dibikin lebih jauh.
Kemudian ini nih, ini avometer. Ya kalau avometer mah anak yakin aja semua udah pasti punya ya avometer. Avometer mah bebas, lu nggak perlu harus niru apa yang saya punya. Dia, ini dia. Di sini juga ada nih. Kalau ente misal beli busur set, ente juga dapat dial. Cuman ini dialnya begini nih, tuh. Saya makanya kurang pede kalau ini. Ya kalau misalnya emang ada budget lebih, beli dial yang agak bagus. Nah contoh ini Toyo tuh 046S. Ini kalau yang asli ya, yang palsu juga banyak Toyo. Ini yang asli sekitar 600 ribuan. Terakhir beli 5,5. Nih dial ini tapi 2 tahun yang lalu ya. Nggak tahu mungkin sekarang udah naik. Ini puller ya, puller mah pasti semua juga pasti punya. Puller ini fungsinya untuk nyetel gap pulser, nyetel gap spool, bisa ente pakai puller. Nah, kalau motor ente standar dadar mah ente nggak usah mikirin gap berarti nggak pasang aja. Emang kalau misalnya ente pengen lebih gitu ya, ente bisa setel gap. Kemudian ini produk Opama juga deh kalau nggak salah. Nah kan, ini kalau Opama Jepang ya, sama tuh produk Opama. Ini kalau Opama kalau ente perhatiin dia bisa dibilang Magneti Marelli-nya Jepang. Dia fokusnya di alat-alat upgrade khusus pengapian. Ini dibeliin nih, ini dikasih sama bos Solo, bos Romi orang Solo. Ini buat ngecek RPM, takometer. Bisa dideketin ke mesin, bisa pakai kabel. Ente perlu ini, karena nanti kalau misalnya ente mau ngecek timing light, ngecek putaran mesin, lo harus butuh takometer karena nggak semua motor ada takometer ya kan. Ini bisa sampai ke 8 silinder. Ini biasanya bengkel-bengkel spesialis tool, bengkel-bengkel lawas tuh, spesialis toolnya punya kayak begini. Opama seperti ini. Agak lumayan ini bro, soalnya ini bisa dibilang barangnya barang-barang lawas ya. Kalau misalnya saya lihat di online di Bukalapak itu bekasnya aja sekitar 500 ribuan. Nggak tahu kalau barunya berapa. Kemudian nih timing light. Ini untuk timing light saya pakai ini nih, mereknya nih Josai Jepang. Ini waktu dulu ya beli 2,3 7.300, mungkin sekarang sekitar 2,5 juta deh. Kenapa ini pakai ini gitu? Kan banyak ya timing light yang merek-merek lain itu, yang belakangnya to gitu. Banyak lah yang model Korea gitu kan, yang harga 400, 300, 500 gitu kan ya. Saya udah habis 2 timing light yang kayak gitu bro, yang timing light yang biasa gitu. Buat di motor, apalagi di air-racking dia nggak mampu. Kalau untuk ngelayanin putaran mesinnya ya. Kalau untuk timing light yang biasa gitu, ente nyetel pakai timing light yang harga 400 ribuan gitu ya, ente gas motor ya. Kalau dibuat di motor ya, masuk 8000 rpm, mata ente udah puyeng, udah kunang-kunang, dia udah nggak mampu baca. Kenapa? Karena kalau untuk timing light yang seperti itu, yang max RPM 8 atau 9000 RPM itu biasanya untuk mobil. Kalau motor kan jauh bedanya. Apalagi air-racking bisa tembus 12.000, 13.000 air-racking. Apalagi air-racking struk pendek bisa 14.000 anteng aja. Nah, jadi kurang akurat lah kalau misalnya kita pakai timing light biasa. Makanya bela-belain beli untuk timing light seperti ini. Nah, untuk timing light seperti ini bisa dibilang yang merek Josai ini, yang Jepang ini cukup akurat lah. Masuk 12.000, 13.000 anteng aja, nggak kacau gitu sinarnya. Jadi ente masih bisa fokus matanya. Dia kerjasamanya dengan ini nih, dengan tachometer. Ini nyenter, lu lihat RPM di sini. Kemudian ini nih, ini LC meter. Biar ente nggak jadi korban spool atau korban pulser gorengan. Ini buat ngukur Henry-nya ya teman-teman. Ini saya kasih contoh nih. Ini masih pakai kabel. Sebenarnya yang sekarang yang versi terbaru udah pakai baterai dia. Kita tes nih.
Ini spool racking ya, 29M nya Cobra. Tuh, mini handlernya kelihatan. Ini satuan induksi. Oh. Satuan induksinya. Ini bentuk spool racking. Ini sekarang kita coba nih. Ini spool pocong. Ini dulu di ibu kota ya, di liaran ini sempat viral, sempat tenar, disebutnya spool pocong karena warnanya putih. Tuh, lebih tinggi kan? Induksinya lebih tinggi. Tadi racking di bawah satu ya, masih ada M-nya. Yang pocong ini enggak tuh, lebih tinggi tuh. Emang nggak cukup ente ukur lewat ohm. Kalau ente ngukur lewat ohm, lo nggak bisa lihat induksinya, karena nggak selalu ya teman-teman. Ohm tinggi, induksi tinggi, atau ohm tinggi, handlernya tinggi. Itu nggak selalu seperti itu. Ada yang ohmnya tinggi, milih handlernya kecil. Paham ya? Jadi teman-teman kalau misalnya ngecek spool atau pulser lewat ohm juga bisa. Cuman akan lebih akurat kalau misalnya ente bisa ngecek induksinya juga. Karena kadang ente ngecek di sini di ohmnya tinggi nih, tapi induksinya kecil. Ya sama aja bohong. Kalau buat saya patokan pribadi, ente yang cari untuk pengapiannya, untuk spool atau untuk pulser, cari yang induksinya tinggi. Meskipun ohmnya rendah, tapi induksi tinggi, itu lebih gigit apinya. Dibanding ente hanya fokus di ohm aja, tanpa ente ngecek induksinya. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Ini buat basic dulu lah. Ente kalau mau di pengapian, ini terbatas di hanya untuk CDI yang masih versi analog. Soalnya kalau misalnya ente bicara dengan CDI programmable, ya ente harus punya laptop lah minimal. Atau yang lebih modern pakai ASUS gitu, ya alat ini kurang. Cuman kalau buat ente hanya untuk sekedar hobi aja gitu ya, kayak saya gini, hanya sekedar hobi aja. Kalau ente punya alat-alat seperti ini ya, ente bisa kembangin sendiri pengapian di motor ente. Ente bisa riset sendiri. Nah, teman-teman nilai sendiri ya untuk alat ini. Ini kalau kita hitung cepet, goceng habis 5 juta habis hanya untuk sebegini doang. Makanya di awal video saya sebutin ya, poin nomor 3, ongkosnya mahal karena alatnya mahal. Kalau emang ente pengen sedikit agak lebih presisi gitu. Ya nggak mungkin misalnya nyarbis racking, berapa sih nyarbis racking? Nyarbis 2 tak sekarang berapa sih? gocap apa 75 nyarbis doang ya, mesin karbu segala macam. Masa nyarbis racking pengen di center timing LED yang kosnya 50.000? Pasti bengkel lain juga pasti keberatan karena alatnya lumayan mahal, ilmunya mahal, alatnya mahal, ongkosnya juga agak lumayan mahal kalau misalnya ente dikomplitin semua untuk alatnya. Oke segini ya teman-teman. Nanti untuk kedepannya kalau misalnya saya ada waktunya, ada waktu luang, kita praktekin untuk cara center timing LED. Udah sering sih, udah pernah saya buat di video-video sebelumnya di motor-motor konsumen untuk cara nyenter timing LED. Cuman nanti kalau sempat dah kita mulai dari nol untuk cara pemakaian alat-alatnya. Ya terima kasih atas waktunya.